Selamat malam, penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Mufli Irfan Lutfi, yang merupakan mahasiswa ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tesis untuk gelar sarjana saya yang berjudul Estimating the Effect of Educational Factors on Agricultural Productivity, a Study in Indonesia Using a Spatial Panel Approach. Oke, jadi ini daftar isinya dimulai dari pendahuluan dan ditutup oleh kesimpulan. Jadi Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa isu mengkhawatirkan pada sektor pertanian. Nah, seperti contohnya yang pertama, Indonesia mengalami FDI negatif dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menandakan adanya arus modal keluar yang semestinya FDI ini dibutuhkan karena berperan sebagai katalisator pertumbuhan melalui sifatnya sebagai penyedia modal. Dan yang kedua, adanya tren penurunan persentase pekerja yang bekerja di sektor ini. Dan seperti contohnya pada 2014 terdapat 34,3% total pekerja yang bekerja di sektor ini dan turun menjadi 28% pada 2023. Nah, meskipun demikian, eh, produk domestik bruto sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap bertumbuh secara positif, meskipun dengan rate yang lebih rendah. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya mengungkapkan nilai spasial dalam sektor pertanian mampu menopang kegiatan produksi dan distribusinya. Contohnya seperti studi yang dilakukan Purwaningsi dan Patmarini mengungkapkan eh, bahwa provinsi yang berdekatan menginduksi satu sama lain untuk produksi beras secara positif. Selanjutnya, selain faktor spasial, penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan alasan pertumbuhan agrikultur terus bertumbuh secara positif yang disebabkan oleh pendidikan. Karena pendidikan membantu pengadaptasian teknologi pertanian terbaru. Dan lembaga pendidikan seperti contohnya universitas mendorong inovasi dan memiliki faktor spillover ke daerah-daerah yang ada di sekitar universitas tersebut secara spasial. Dengan mempertimbangkan faktor spasial dalam produksi pertanian dan spillovernya, metode spasial perlu dipertimbangkan yang mana masih terbatas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, alasannya juga output agrikultur mungkin memiliki dependensi spasial yang dipengaruhi kondisi daerah tetangganya karena faktor lingkungan dan hubungan pasar antar wilayah. Selain itu, pendidikan mungkin menghasilkan efek spillover karena difusi spasial dari pengetahuan dan praktik pertanian yang tidak tertangkap tanpa pendekatan model ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pendidikan terhadap hasil pertanian melalui analisis spasial. Nah, berikut proksi variabel utamanya, di mana pertanian diproses sebagai produktivitas beras yang digambarkan ton produksi beras per hektar luas panen. Beras dipilih karena mewakili sektor pertanian, karena merupakan makanan pokok paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Dan itu pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rata-rata tahun pendidikan formal petani, yang mewakili aspek human capital petani yang mungkin mempengaruhi output pertanian. Dan yang kedua, universitas dengan program studi terkait pertanian, yang mewakili sumber inovasi pertanian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki rumusan masalah bagi berikut, di mana pendidikan yang dimiliki petani dan universitas dengan program studi pertanian memiliki hubungan yang positif semestinya terhadap peningkatan output pertanian. Dengan demikian, penelitian ini juga uh, memiliki dua pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana tingkat pendidikan petani serta efek spillover-nya berdampak pada produksi pertanian Indonesia. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis seberapa besar pendidikan petani berhubungan dengan produksi beras di wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Lalu juga pertanyaan yang kedua, menanyakan tentang apakah lokasi universitas memiliki pengaruh yang nyata terhadap produksi hasil pertanian di daerah sekitarnya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengukur hubungan lokasi institusi universitas terhadap output pertanian pada wilayah terkait dan sekitarnya. Untuk penelitian ini juga dimotivasi oleh dua faktor utama. Yang pertama, penelitian terdahulu di Indonesia belum banyak mempertimbangkan hubungan pendidikan dan spillover-nya dengan output pertanian. Dan itu belum ada pula studi yang membahas secara langsung di Indonesia hubungan antara institusi, universitas, dan output pertanian. Sehingga penelitian ini relevan dalam memperkaya analisis yang masih terbatas mengenai topik pentingnya pendidikan dan institusi universitas pertanian di Indonesia. Penelitian ini memiliki ruang lingkup satu Indonesia, di mana penelitian ini meneliti 443 kabupaten kota penghasil beras di Indonesia, yang mana level Kapkot dipilih karena sifatnya yang lebih granular dibanding level provinsi, sehingga variasi lokal bisa lebih tertangkap. Selain itu, periode tahun 2019 hingga 2023 dipilih selain karena keterbatasan data, periode ini dapat memberi gambaran terkini terkait variabel-variabel yang diteliti. Jadi untuk menjawab pertanyaan serta mendapatkan objektif dari penelitian ini menggunakan landasan teori pertumbuhan uh, Lukas. Nah, jadi Lukas berargumen bahwa model Solo sebagai pendahulunya hanya menyoroti hubungan ekonomi dan mengabaikan aspek pembangunan. Oleh karena itu, Lukas memasukkan konsep modal kemanusiaan sebagai pelengkap dari aspek teknologi yang juga menstimulasi produksi output, di mana terdapat tiga asumsi utama dalam model ini. Yang pertama, akumulasi modal manusia dapat dilakukan melalui pengorbanan jam kerja. Yang kedua, akumulasi modal manusia dilakukan dengan learning by doing. Dan yang ketiga, modal manusia memiliki eksternalitas atau spillover. Oke, jadi untuk uh, tinjauan literatur yang dilakukan,
Studi-studi sebelumnya menyebutkan bahwa pendidikan mungkin memiliki hubungan positif, signifikan, bahkan negatif, di mana Tong dan kawan-kawan melaporkan bahwa pendidikan mengakomodasi ide baru terkait cara bertani yang lebih berkelanjutan dan produktif. Namun, Pritchard melaporkan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang insignifikan terhadap output karena jumlah tenaga kerja terdidik semakin banyak, sementara permintaan pasar tenaga kerja stagnan. Dan bahkan pendidikan juga mungkin memiliki dampak yang negatif, di mana Maulana, Satriawan, dan Pradana mengungkapkan peningkatan jumlah sekolah yang dibangun mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian. Selain itu, dari tinjauan literatur yang dilakukan, modal manusia juga dapat berupa kesehatan fisik, penggunaan internet, dan migrasi. Selain itu, studi terdahulu juga mengungkapkan bahwa dalam mempelajari hubungan antara pendidikan dan juga output agrikultur, itu diperlukan analisis spasial karena kedua variabel ini memiliki spillover yang masing-masing. Seperti contohnya, Elvi dalam studinya terhadap 31 provinsi di Cina dari tahun 1996 hingga 2010 melaporkan bahwa faktor pendidikan secara signifikan berkorelasi secara spasial dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Li, Jin, dan Cheng untuk sampel yang sama pada tahun 2003 dan 2018 dilaporkan bahwa pertumbuhan pertanian dipengaruhi oleh pertumbuhan pertanian tersebut juga dan faktor lain di daerah tetangganya yang membuat mereka melakukan estimasi panel spasial dengan metode spasial Durbin model. Dalam mengatasi autokorelasi spasial yang mungkin terjadi tersebut, penentuan definisi pola matriks ketetanggaan di seluruh area sampel perlu dilakukan, yang mana pola ini dibagi atas matriks kedekatan dan atau contiguity dan matriks berbasis jarak atau distance based. Untuk matriks contiguity bisa dilihat pada gambar yang ada di layar, di mana definisi tetangga ditentukan dari batas administrasi wilayah. Namun hal ini memiliki permasalahan, di mana matriks contiguity kurang cocok untuk Indonesia sebagai negara arsipelago karena kabupaten terpisah oleh laut bisa saja memiliki autokorelasi spasial yang tidak terdeteksi pada matriks ini. Oke, sebelum melakukan estimasi panel, Britani juga melakukan beberapa langkah praestimasi. Pertama, dilakukan standarisasi untuk additional control untuk menghindari perhitungan matriks mendekati singular yang muncul karena unit yang sangat berbeda pada setiap kontrol, membuat estimasi panel menjadi sulit. Selain itu juga dilakukan uh, row standardized untuk inverse distance band matrix karena eh, dua alasan utama. Yang pertama, mengantisipasi bias yang terkait dengan distribusi jumlah tangga, dan bobot spasial matriks yang tidak distandarisasi membuat domain koefisien autoregresif spasial tergantung pada nilai eigenmatrix yang menyebabkan ketidakstabilan estimasi dan masalah identifikasi. Lanjut, dilakukan pula uji autokorelasi spasial untuk mengungkapkan eh, apakah ada autokorelasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pada variabel rice productivity. Hal ini dilakukan dengan dua cara, jadi uji spasial autokorelasi spasial global dan lokal. Di mana untuk global dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, Moranski menangkap asosiasi linear global dan lebih sensitif terhadap pola spasial yang berskala besar, sedangkan Giertz mengukur ketidaksetaraan dalam perbedaan kuadrat antara variabel reproductivity suatu distrik dengan distrik tetangganya, sehingga lebih sensitif terhadap variasi lokal. Nah, untuk yang uji autokorelasi spasial lokal dilakukan karena ketergantungan spasial tidak selalu merata seperti yang digambarkan oleh global, sehingga diperlukan analisis autokorelasi spasial lokal untuk mengungkap klaster-klaster yang bersifat lokal. Lalu yang keempat, dilakukan pula uji multikolinearitas, di mana dilakukan uji variance inflation factor untuk mengukur sejauh mana multikolinearitas menggelembungkan variance koefisien regresi. Berarti multikolinearitas masih dalam batas wajar. Lalu untuk yang kedua, maaf, untuk yang kelima, untuk menentukan model yang sesuai dengan data dalam penelitian ini, uji Hausman dilakukan untuk memilih antara penggunaan fixed effect atau random effect. Yang keenam, uji Lagrange multiplier LM dilakukan untuk menyelidiki adanya dependensi spasial pada lag dependent ataupun pada error, yang memiliki dua versi. Yang pertama klasik, yang kedua robust. Yang mana keduanya memiliki interpretasi yang mirip, di mana p-value uh, Lagrange multiplier lag kurang dari 15, baik itu robust ataupun klasik, mengindikasikan terdapat dependensi antara variabel dependent. Lalu untuk p-value LM error kurang dari 5%, mengindikasikan terdapat dependensi spasial antara error spasial. Model dasar dilakukan OLS dengan kemungkinan besar fixed effect, karena variabel rise productivity mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eh, faktor-faktor distrik yang tidak tertangkap pada variabel kontrol yang dimasukkan. Lalu model spasial pada penelitian ini kita coba dua. Yang pertama, spatial Durbin model atau SDM, dan spatial Durbin error model atau SDEM. Yang mana SDM mengontrol rise productivity kabupaten tetangga dan juga vektor kontrol kabupaten kota tetangga pada tahun terkait. Di lain sisi, spatial Durbin error model mengontrol vektor kontrol kapot tetangga dan juga error kapot tetangga. Lalu untuk menentukan mana yang lebih baik antara SDM dan SDEM, dilakukan uji information criterion, yang mana
terdapat dua metode, yaitu Archaic Information Criterion dan Bayesian Information Criterion. Di mana untuk interpretasinya, dalam menentukan model yang sesuai dengan data dalam penelitian ini, dipilih nilai IC dan BC yang lebih kecil. Lalu dihitung pula efek langsung dan tidak langsung, di mana L-Horst menggunakan terminologi efek langsung dan tidak langsung untuk menangkap besaran dari perubahan X yang menyebar ke sistem spasial. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan inverse distance yang digabungkan dengan distance band, di mana pendekatan ini ideal karena distance band dapat melimitasi kabupaten kota yang masuk ke dalam perhitungan, dan juga inverse distance constraint juga memberikan bobot terendah kepada daerah yang lebih jauh yang tidak dikontrol oleh distance band. Dari hasil autokorelasi spasial yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat autokorelasi spasial positif yang signifikan pada 1% pada setiap tahunnya untuk variabel responsivity. Dan untuk analisis autokorelasi spasial lokal, dapat dilihat bahwa responsivity memiliki klaster produktif pada wilayah Pulau Jawa dan memiliki klaster yang kurang produktif pada wilayah Kalimantan dan sebagian daerah di Indonesia Timur. Selanjutnya, pada uji multikolinialitas dengan fifth, ditemukan bahwa tidak ada variabel yang melebihi nilai 10 ya. Berarti variabel-variabel penelitian ini aman dari masalah multikolinialitas. Lalu masuk ke uji dependensi spasial, di mana ditemukan bahwa terdapat dependensi pada error dan juga variabel dependent pada uji LM klasik, tetapi efeknya hilang dan menjadi tidak signifikan pada robust LM error dan robust LM lag, yang mengindikasikan bahwa terdapat uh, variabel dependensi spasial lainnya yang mungkin merupakan variabel lag dari vektor kontrol yang tidak diikutsertakan pada metode LM ini, yang dapat mempengaruhi responsivity. Lanjut ke uji Hausman dari dua model, yakni model pertama yang menggambarkan universitas sebagai total university dan model kedua yang menggambarkan universitas sebagai university index, didapati bahwa fixed effect merupakan model yang lebih tepat karena p-value yang signifikan. Masuk ke estimasi panel tanpa additional controls. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pendidikan yang petani miliki secara signifikan positif untuk semua spesifikasi ya. Namun untuk universitas, baik itu total universitas dan university index, positif dan signifikan pada SDM maupun SDEM setelah dependensi spasial dikontrol. Nah, namun total universitas dan indeks universitas kehilangan hubungannya. Dalam arti hubungannya menjadi tidak signifikan dengan rise productivity setelah kontrol variabel yang relevan dimasukkan. Di lain sisi, lama pendidikan petani tetap positif secara signifikan di seluruh model estimasi. Dari hasil uji information criterion pula ditemukan bahwa SDM lebih tepat digunakan dibanding SDEM karena baik itu AIC, BIC ataupun model 1 dan model 2 menggambarkan bahwa SDM memiliki value AIC dan BIC yang lebih kecil dibanding SDM. Lanjut masuk ke uji langsung dan tidak langsung atau efek marginal. Ditemukan bahwa education memiliki dampak baik itu direct maupun indirect yang positif, sedangkan universitas lebih banyak eh, berdampak negatif dari segi indirect dibandingkan indirect. Dari hasil penelitian dilakukan, ditemukan bahwa terdapat autokorelasi spasial positif pada rise productivity dari hasil pengujian praestimasi, dan terdapat autokorelasi antara eh, variabel dependent dan error yang diidentifikasikan pada uji LM klasik. Lalu masuk ke pendidikan pertanian, dalam estimasi SDM, pendidikan merupakan penentu utama rise productivity dengan rata-rata peningkatan 1 tahun pendidikan formal petani menghasilkan tambahan 0,04 ton panen padi per hektar untuk setiap tahun. Hasil ini pun konsisten jika spesifikasi lain dilakukan, di mana peningkatan petani tetap berhubungan positif dan signifikan terhadap price productivity. Namun, spillover tidak dapat dikonfirmasi secara statistik karena penggunaan data kabupaten menutupi difusi pengetahuan interpersonal yang seharusnya dapat ditangkap pada studi tingkat rumah tangga. Namun, seperti lihat eh, pada tabel ini, di mana saat kontrol of interest dikalikan dengan weight, tidak ada variabel yang signifikan. Oke. Lalu masuk ke universitas, meskipun terdapat hubungan positif pada regresi sederhana tanpa additional controls, penyertaan lag spasial dan variabel kontrol menunjukkan efek marginal yang tidak signifikan pada kedua proxy universitas. Hal ini disebabkan mungkin oleh terbatasnya daya tanggap universitas terhadap kebutuhan petani dan lemahnya hubungan kelembagaan antara penelitian akademis dan sistem penyuluhan pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan saran di mana perlu dilakukan perluasan akses terhadap pendidikan wajib belajar yang berkualitas di daerah pedesaan yang berbasis pertanian. Lalu yang kedua, kebijakan perlu berfokus tidak hanya perluasan pendidikan pertanian, tetapi juga pada penguatan hubungan kelembagaan antar universitas, layanan penyuluhan pedesaan, dan masyarakat tani untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam peningkatan produktivitas yang aktif.